Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Semakin hari dan semakin tahun, jumlah penduduk bumi atau ras manusia yang tinggal di planet bumi itu semakin banyak. Dan tentunya ini menimbulkan sebuah masalah serius kalau tidak segera dibenahi. Berangkat dari hal itu, manusia akhirnya membuat sebuah inisiatif untuk membuat sebuah koloni dalam tanda kutip ingin mengirimkan manusia ke tempat yang di luar bumi atau di luar angkasa. Bisa saja di bulan atau di planet layak huni seperti bumi. Tapi, apa masalah yang ditimbulkan jika ini sampai terjadi? Mari kita putar dulu intronya. Pada abad pertengahan atau tepatnya ketika masa kejayaan Islam, seorang ilmuwan muslim yang bernama Abbas Ibnu Firnas meletakkan prinsip dasar-dasar ilmu penerbangan atau ilmu aeronautika, di mana beliau mencoba beberapa eksperimen yang pastinya beliau terinspirasi dari seekor burung. Jadi beliau adalah peletak batu pertama ilmu penerbangan. Pada waktu itu beliau mencoba beberapa eksperimen, salah satunya adalah ketika beliau lepas landas dari menara Masjid Cordoba yang ada di Andalusia, Spanyol. Dan kemudian akhirnya beliau berhasil terbang dengan menggunakan alat yang sangat sederhana menyerupai sebuah sayap burung. Tetapi pada akhirnya beliau cedera dan tidak melanjutkan eksperimennya karena beliau lupa tidak memberikan gaya sayap pada alat yang disebut dengan alat terbang itu. Lalu kemudian beberapa generasi berikutnya ada seorang pelukis terkenal sekaligus ilmuwan terkenal yang bernama Leonardo da Vinci yang melukiskan atau membuat sketsa beberapa alat terbang seperti helikopter dan lain sebagainya. Sehingga pada generasi berikutnya lagi barulah pesawat terbang untuk pertama kalinya bisa diciptakan oleh Wright bersaudara. Di mana ketika waktu itu manusia secara resmi mencatatkan sejarah bisa mengarungi angkasa. Dalam hal ini menggunakan transportasi udara atau yang disebut dengan pesawat terbang. Dan sejak saat itu ambisi manusia, keinginan manusia untuk terus menjelajah angkasa hingga menembus atmosfer bumi terus bermunculan. Hingga akhirnya pada tahun 50-an hingga dekade 60-an ada beberapa orang yang bisa menembus luar angkasa. Katakanlah ada kosmonot dari Uni Soviet ataupun Rusia dan juga ada dari Amerika Serikat yang terkenal dengan Neil Armstrong. Dan sejak saat itu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh umat manusia dalam mengarungi antariksa dan jagat raya selalu digaungkan hingga saat ini. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 12 Oktober, seorang ilmuwan Azerbaijan yang berkebangsaan Rusia yang bernama Igor Agusleyri beliau ingin mendirikan sebuah negara yang disebut negara Asgardia. Jadi Igor Agusleyri ini ingin mendeklarasikan sebuah negara berdaulat yang ada di luar angkasa. Sehingga disebut dengan The Space Kingdom of Asgardia. Asgardia kalau Anda tahu adalah sebuah planet atau tempat di luar angkasa sana di film fiksi Thor. Jadi nama Asgardia diambil untuk menjadikan sebuah negara yang berdaulat di luar angkasa. Dan kalau Anda mengunjungi websitenya, ternyata ada website dari negara Asgardia tersebut. Silakan Anda bisa cek di Google. Dan fakta uniknya adalah banyak negara-negara yang mendaftar menjadi warga negaranya.
Tak terkecuali dengan negara kita Indonesia. Karena memang kalau kita melihat populasi penduduk bumi saat ini, itu sangat banyak dan sangat membeludak dari waktu ke waktu. Sehingga akhirnya manusia ingin membuat sebuah wahana super besar, wahana antariksa super besar di luar bumi yang bisa menampung atau setidaknya bisa menanggulangi populasi manusia yang ada di bumi. Sehingga bisa dipindahkan secara berangsur-angsur, berkoloni secara berangsur-angsur ke luar angkasa. Dalam hal ini adalah negara yang berdaulat, yang diakui oleh PBB. Dan saat ini sedang diusahakan untuk diakui oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations yang disebut dengan negara Asgardia. Apakah ini akan segera terwujud? Ya, mudah-mudahan saja kalau ini bisa terwujud. Tentunya ada tantangan-tantangan besar dan juga ada kekhawatiran-kekhawatiran yang besar jika ini sampai terjadi. Yang pertama tentunya adalah sebuah eksploitasi alam di mana atmosfer nanti akan tercemar, kemudian butuh banyak biaya, butuh banyak energi, dan lain sebagainya. Dan kekhawatiran yang berikutnya adalah jika manusia memang benar-benar ingin berkoloni ke luar angkasa, tentunya ini tidak akan 1 atau 2 tahun, mungkin akan selamanya. Karena memang ambisi manusia untuk terus menemukan kehidupan di luar bumi itu sangat-sangat diagungkan dan sangat-sangat digalakkan hingga saat ini. Dan pertanyaannya adalah ketika manusia memang katakanlah negara Asgardia ini sudah berdiri, lalu kemudian ada beberapa negara yang bisa mendaftarkan diri ke sana. Di sana juga terdapat beberapa negara-negara dari bumi kemudian membentuk negara-negara di wahana super besar di antariksa itu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, bisakah manusia hamil di luar angkasa? Atau katakan dalam tanda kutip, bisakah manusia, mohon maaf, berhubungan intim di luar angkasa? Dan bisakah manusia hamil di luar angkasa? Dan ketika memang bisa, apa yang akan terjadi kepada janin yang ada dalam kandungan? Menjawab pertanyaan ini, ada beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwasanya mungkin butuh beberapa puluh tahun lagi jika memang benar-benar manusia ingin hamil di luar angkasa. Karena memang banyak sekali astronot dan kosmonot yang sudah dikirim di luar angkasa, dan juga mereka masih belum tahu apakah kesehatan reproduksi mereka akan baik-baik saja di sana, ataukah malah sebaliknya. Dan ketika manusia memang bisa benar-benar hamil di sana, mungkin yang akan terjadi adalah kehamilannya akan via atau dari operasi sesar. Karena tidak mungkin di gravitasi nol bayi dilahirkan. Ketika bayi lahir di bumi biasanya kan secara ilmu bumi atau ilmu alam, mereka atau bayinya akan keluar dan tertarik ke bawah. Tetapi ketika di gravitasi nol mungkin bayinya akan melambung ke atas. Dan itu akan sangat berbahaya terhadap kesehatan si bayi dan si ibu. Dalam hal ini mungkin akan mengalami retak tulang atau cedera-cedera yang lain yang bisa membahayakan organ-organnya. Dan ketika bayi itu pun lahir, mungkin bayi itu juga tidak akan selamat. Atau mungkin bahkan kalau selamat, barangkali bayi itu akan lahir prematur dan akan mengalami perubahan-perubahan yang tidak ditemukan ketika dia lahir di bumi. Katakanlah mungkin kulitnya akan terkena radiasi, kemudian kepalanya atau kulit-kulit atau organ-organ yang lain akan mengalami kelainan-kelainan dan akan menimbulkan sebuah makhluk baru atau sebuah evolusi baru dari percobaan atau dari proses kelahiran yang ada di luar bumi. Dalam hal ini adalah luar angkasa. Oke, katakanlah manusia bisa berkoloni di bulan. Di bulan itu sangat berbahaya karena radiasi-radiasi di luar angkasa sangat besar. Itu berbeda dengan di bumi. Di bumi saja saat ini populasi udaranya sangat tidak bagus, atmosfernya sedang tidak bagus. Sekarang lagi global warming, apalagi di luar angkasa sana.
yang sudah jelas-jelas gravitasinya nol. Kemudian katakanlah manusia bisa berkoloni di Mars. Ya bisa saja kalau itu segera terwujud, tetapi kenyataannya adalah apabila bayi lahir di sana dan dipaksakan lahir di sana, mungkin akan terjadi evolusi makhluk baru atau membentuk sebuah spesies baru. Itu adalah salah satu atau beberapa permasalahan jika memang benar-benar negara Asgardian ini segera terwujud dan akan segera terjadi. Atau mungkin jika manusia dipaksa ke sana dan berkoloni di sana, kemudian beradaptasi di sana, bukan tidak mungkin akan menimbulkan sebuah kekacauan. Kalau Anda pernah melihat film The Time Machine tahun 2002 yang rilis pada waktu itu, diceritakan ada sebuah adegan bahwa bulan itu terbelah menjadi dua karena memang manusia diceritakan pada waktu itu sudah bisa berkoloni, membangun koloni di bulan. Akhirnya ada sebuah bencana yang mengakibatkan bulan itu terbelah dan akhirnya mau tidak mau itu merusak kehidupan yang ada di bumi karena memang bulan itu adalah satelit bumi, satelit alam bumi. Lalu kemudian ketika bulan itu terjadi kecelakaan atau terjadi insiden, secara tidak langsung akan berdampak besar kepada kehidupan di bumi. Dan diceritakan di film itu, ras manusia terbagi menjadi dua, di mana ada yang bertahan di atas tanah dan juga ada yang tidak bertahan dan kemudian menjadi sebuah makhluk baru yang berevolusi di dalam tanah. Sehingga terjadi mangsa memangsa atau kanibal satu sama lain dengan makhluk yang ada di bumi. Kemungkinan itu adalah film fiksi, tetapi bukan tidak mungkin film itu menjadi sebuah jawaban jika memang tidak hati-hati dalam melakukan sebuah koloni yang ada di luar angkasa. Secara sisi kemanusiaan barangkali ini sangat bagus karena memang penduduk bumi saat ini sangat membludak, tetapi ketika kita berbicara ekosistem bumi, kemudian berbicara atmosfer bumi, mungkin perlu dikaji kembali apakah layak atau tidak negara Asgardian ini berdiri. Mari kita lestarikan bumi, mari kita ciptakan sebuah kehidupan yang bagus sehingga membuat penduduk bumi ini tentram dan aman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah mendukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.